Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, kelas 5. Tentang apa? Tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Dalam pembelajaran ini, kalian nanti harus bisa menentukan benda-benda yang termasuk benda isolator maupun benda konduktor. Sobat semua, perhatikan teks berikut ini. Suatu pagi, Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu, yang saat itu sudah ada di kelas. "Dayu, coba lihat, saya bawa apa?" tanya Lani sambil menunjukkan sebuah kotak. "Ah, kamu akhirnya mendapatkan botol minum tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani. Bolehkah saya melihatnya?" timpal Dayu ikut senang. "Tentu saja, Dayu. Saya senang sekali. Akhirnya saya dapat menyimpan teh panas atau air dingin dari rumah agar saya masih bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ya, Dayu," jawab Lani. "Sebenarnya saya lebih penasaran dengan cara kerja benda itu, Lani. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat, dan kamu pun tetap dapat memegangnya tanpa kepanasan?" jawab Dayu. Nah sobat, apakah kalian sudah tahu tentang sejarah termos? Dan kalian sendiri tahu tentang termos? Nah, sedikit akan Ibu jelaskan tentang termos. Nah, kalian tahu ini benda apa? Ini yang disebut termos. Bentuknya seperti tabung, seperti botol, dirancang, berlapis-lapis di dalamnya, dan berdinding kaca yang sangat tebal. Coba fungsinya untuk apa? Termos ini digunakan untuk menyimpan benda cair yang dimaksudkan supaya suhunya tetap seperti semula ketika dimasukkan ke dalam termos ini. Dengan termos yang mempunyai dinding kaca yang sangat tebal dan mengkilap, maka kalor yang ada di dalam benda cair tersebut tidak dengan mudah berpindah tempat, sehingga akan tetap terjaga panasnya. Ayo, mengapa kalornya tidak bisa berpindah dengan mudah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, karena kalor itu tertahan oleh dinding kaca yang sangat mengkilap tadi. Sobat, seiring perkembangan zaman, termos sekarang tidak hanya untuk menyimpan air panas, tetapi juga digunakan menyimpan air dingin agar tetap dingin. By the way, siapa sih pencipta dan penemu termos pertama kali di dunia? Ternyata, menurut Wikipedia, termos ditemukan oleh James Dewar pada tahun 1902. Mengapa dan bagaimana James Dewar bisa menemukan termos? Nah, karena saat itu James Dewar mempunyai seorang bayi. Didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sangat sulit sekali, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmiah Pengetahuan di London. Sobat, mengapa ini termos dalamnya panas tetapi
dipegang tidak panas. Nah, kenapa coba? Coba, kira-kira apa ya? Nah, karena termos ini terdiri dari dua bahan. Bahan yang bisa menghantarkan panas dan bahan-bahan yang tidak bisa menghantarkan panas. Kira-kira yang di luar ini terbuat dari apa ya? Dari plastik ya? Apakah bisa menghantarkan panas? Karena ketika kita pegang tidak panas. Nah, yang di luar ini tidak bisa menghantarkan panas disebut bahan apa? Bahan isolator. Selain plastik ini, di dalam juga ada ruang hampa udara antara dinding kaca dan dinding plastik ini. Nah, ruang hampa udara juga merupakan bahan isolator. Nah, yang di dalam panas. Nah, ini merupakan bahan konduktor. Sobat, sekarang kalian simpulkan coba dari penjelasan tadi. Apa yang disebut bahan isolator dan apa yang disebut bahan konduktor? Ayo. Nah, betul. Konduktor adalah bahan-bahan yang dengan baik bisa menghantarkan panas. Sedangkan isolator adalah bahan-bahan yang tidak bisa atau buruk sekali dalam menghantarkan panas sehingga lambat sekali. Perhatikan, saya akan menggoreng tahu malam ini. Wow, panas sekali. Sehingga saya menggunakan kain supaya tidak panas. Nah, solet yang saya gunakan terbuat dari besi. Panas sekali. Berarti solet itu termasuk benda konduktor. Setelah menggunakan kain, tangan saya tidak panas lagi. Nah, kain termasuk benda apa coba? Iya, pinter. Kain termasuk benda isolator. Yuk kita cari tahu benda apa saja yang termasuk isolator dan benda apa saja yang termasuk konduktor. Kita siapkan panci, sendok, solet, dua macam soletnya, dari besi dan dari plastik. Kemudian ada sendok sayur dari plastik dan ada iros yang terbuat dari kayu. Kita siapkan air di panci. Masukkan satu persatu alat-alat yang kita gunakan tadi. Solet, sendok stainless, terus lanjut lagi sendok sayur, kita lanjutkan solet plastik. Kita tunggu ya sampai mendidih. Terus iris. Kita tunggu mana yang bisa menghantarkan panas dan mana yang tidak bisa menghantarkan panas atau dengan sangat lambat. Saya rasa ini sudah cukup panas. Kita buka ya. Oh, saya pegang tutupnya. Tidak panas. Terbuat dari plastik. Oh, kacanya panas. Ya, kacanya panas. Nah, terasa panas sekali. Kita lanjutkan. Iris yang terbuat dari kayu sama sekali tidak panas. Saya cukup kuat. Oi. Ini panas sekali ya. Ada kalor yang merambat dari air yang mendidih. Sehingga saya pakai kain lagi. Ya, bisa diangkat. Ya. Sehingga saya kuat. Tidak kepanasan. Oh, cukup hangat ini. Plastik tapi hangat ya. Ini terbuat dari plastik apa ya?
Ya, ini dari plastik tetapi tidak panas. Masih ada satu lagi, sendoknya sampai lupa. Coba ya, panas nggak ya? Oh, panas. Ya, sendoknya panas. Nah, saya pegang dengan kain lagi. Nah, coba ya. Ya, pancinya juga panas. Saya mencoba pegang gagang panci yang terbuat dari plastik. Aman, ternyata tidak panas. Untuk mengangkat pancinya, kita pegangan gagangnya. Ya. Nah, sobat, sekarang coba kalian cari 10 benda yang termasuk konduktor dan 10 benda yang termasuk isolator yang ada di rumah kalian ya. Semua, saya cukup sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa pakai masker, tetap semangat belajar di rumah, dan beraktivitas yang positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.